Wah, ternyata Naya sudah berada di atas pagar besi, teman. Kalau nggak segera ditangkap, bisa-bisa ia kabur. Karena walau bertubuh besar, ia cukup lincah. Naya, waduh. Kabur deh Nayanya. Palo, tolong dong. Jadi gini, kalau misalkan kita punya satwa peliharaan, harus bertanggung jawab. Kalau misalkan lepas kayak gini, harus kita tangkap soalnya. Kasihan kalau misalkan lepas, dia tidak terbiasa mencari makan sendiri, sehingga dia nggak akan bisa makan. Yuhu, teman, sekarang Otan mau membahas sobat yang lucu dan menggemaskan peliharaan Kak Alsyad. Yap, dia adalah si Binturong, Ano, dan Naya. Aku lagi ngajak main binturong Jawa nih, ada Naya dan Ano. Jadi pagi-pagi itu kita harus olahraga bareng sama mereka biar mereka ada aktivitas dan olahraga sehingga mengurangi kemungkinan obesitas. Dan ketika mereka olahraga, mereka tubuhnya akan lebih sehat lagi. Ayo, Naya kita main lari-lari yuk. Tidak hanya manusia, hewan pun juga butuh olahraga agar tetap sehat. Cara seperti ini juga termasuk enrichment agar Ano dan Naya tidak merasa stres. Dengan dilepas seperti ini, mereka akan bisa mengeksplor hal-hal baru yang ada di lingkungannya. Ano, kamu iseng banget sih. Itu kan Naya mau ngajak bermain. Di sini yang menjadi alpa atau pemimpin binturong adalah Ano. Selain memiliki tubuh yang lebih besar, ia juga pejantan tangguh. Jadi jika ada yang mengganggunya saat istirahat, pasti ia akan mengusirnya. Wow, jadi binturong itu sangat pandai memanjat seperti ini. Biasanya kalau di hutan atau di alamnya dia memanjat pohon ya. Cuman dalam kasus ini dia manjatnya di kawat ini dan sangat pandai. Lihat, jago banget manjatnya, lihat. Di habitatnya, binturong memang hidup di pepohonan alias arboreal. Ia sangat suka sekali memanjat dari satu pohon ke pohon lainnya untuk mencari makan. Jadi nggak heran deh kalau mereka jago banget dalam hal manjat-memanjat. Nah ini Ano ini adalah binturong Jawa yang berusia 2 tahun kurang lebih. Jadi memasuki usia dewasa. Dan ini bobot tubuhnya kurang lebih mencapai 25 kilo loh. Berat sekali nih ya. Aku coba gendong ya. Ano coba gendong. Berat banget. Aku aja sampai nggak kuat otomatis. Ini berat banget. Untuk berat badannya Ano kurang lebih 25 kilo. Hebat banget. Lihat. Ano, kasihan tuh Kak Alsyad sampai keberatan gendong kamu. Nah, Otaners, jadi ini adalah salah satu kegunaan dari ekor binturong. Dia bisa digunakan untuk menggelantung seperti ini. Lihat, luar biasa ya Otaners. Kuat banget. Karena binturong adalah hewan arboreal alias hidup di atas pohon, maka tempatnya pun harus disesuaikan. Seperti di sini, terdapat dahan-dahan pohon agar binturong tetap dapat bergelantungan dengan ekornya seperti di alam. Teman, saat kita traveling membawa binatang, kita juga harus memperhatikan tempat untuk membawanya. Tujuannya agar binatang tersebut tidak stres saat dalam perjalanan. Kali ini, Kak Alsyad akan membagikan sedikit tips ketika membawa binatang peliharaan saat perjalanan agar tetap nyaman dan tidak stres. Nah, Otaners, ada tips dari aku nih. Kalau misalkan buat Otaners yang mau bawa satwanya jalan-jalan, jangan lupa pakai kain seperti ini ya, biar ntar satwanya nggak stres di perjalanan. Oke? Cakep, Kak. Teman, gak cuma kucing atau anjing, tapi binturong juga bisa kita ajak jalan-jalan keluar. Tapi ingat ya, pastikan itu adalah binturong yang sudah jinak dan sudah menjadi peliharaan sejak kecil. Perkenalkan, binturong ini bernama Loli. Saat jalan-jalan keluar, Loli selalu minta digendong atau nemplok pada pemiliknya. Nah,
Kedekatan seperti inilah yang disebut bonding. Binturong ini adalah hasil dari penangkaran resmi ya, jadi bukan dari tangkapan alam, sehingga bisa kita jadikan hewan peliharaan. Oh iya, kebiasaan binturong nemplok di bahu ini sebenarnya adalah kebiasaan mereka juga saat berada di alam. Bedanya di alam, binturong memanjat dan menghabiskan waktunya di pohon. Binturong juga memiliki keseimbangan serta cengkraman yang baik, sehingga membuat ia bisa bertahan tanpa harus terjatuh. Oh iya, kita coba tanya-tanya yuk, seberapa terkenal sih makhluk berbulu ini di kalangan warga? Dek mau tanya nih, kakak tahu nggak ini apa namanya? Nggak tahu. Wah, sepertinya adik ini nggak tahu siapa kamu nih. Kita tanya yang lainnya ya. Ini apa ini, Dek? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Serigala. Weh, masa kamu disangka serigala sih, Sob? Coba-coba, sekarang Otan mau tanya Mama aja deh. Halo Pak Bu, tahu nggak ini hewan apa? Oke. Nggak ada yang tahu? Coba tebak. Coba tebak. Musang. Iya betul. Musang apa, Bu? Musangking. Musangking itu durian. Kurang tepat ya. Memang sih, binturong termasuk keluarga musang, tapi bukan musangking, melainkan binturong. Setelah asik jalan-jalan, sekarang waktunya Loli makan untuk kembali mengisi tenaga. Loh, kok malah pada berantem sih, Sob? Jangan gitu dong. Masa cuma gara-gara urusan perut kalian malah jadi ribut? Malu ah sama tetangga sebelah. Teman, kalian dengar nggak? Kalau sepintas, suara si binturong ini mirip kucing ya. Dalam bahasa Inggris, binturong disebut juga bear cat, alias beruang kucing, karena ciri-cirinya seperti perpaduan antara beruang dan kucing. Padahal, ia sama sekali bukan keluarga beruang ataupun kucing, tapi justru termasuk dalam keluarga Viperidae, yang lebih dekat dengan musang dan linsang. Bisa dibilang, binturong adalah binatang yang paling bongsor di keluarga musang. Kalau biasanya rata-rata berat musang di bawah 10 kg, berat badan binturong bisa sampai lebih dari 20 kg. Tapi, walau bertubuh besar, ia punya tulang yang sangat fleksibel. Tubuhnya bisa berputar dan bergerak lincah untuk berburu atau kabur dari ancaman musuh. Wah, bayi-bayi ini lucu banget. Gemes pengen bawa pulang rasanya. Teman, ini adalah bayi-bayi binturong hasil dari upaya konservasi. Maklum saja, saat ini binturong dikategorikan sebagai hewan yang rentan. Populasinya di alam mulai menurun, bahkan berisiko tinggi mengalami kepunahan. Oleh karena itulah, di tempat penangkaran resmi ini, binturong dibudidayakan. Untuk menjaga kesehatan bayi-bayi ini, dibutuhkan perhatian yang lebih. Biasanya, setiap 2 jam sekali, bayi binturong di sini diberi asupan susu khusus supaya bisa tumbuh kembang dengan baik. Otan jadi tambah gemes nih. Abisnya kecil-kecil kamu sudah kumisan gitu. Pasti gara-gara minum susunya belepotan ya? Sebenarnya sejak masih bayi, binturong sudah memiliki kumis yang panjang di sekitar wajah bagian hidung. Kumis ini mampu membantunya untuk merasakan lingkungan sekitar, terutama dalam kondisi gelap. Jadi, ini bukan hanya sekedar aksesoris untuk membuatnya terlihat lebih gagah ya. Oh iya, ada satu lagi nih, hewan yang berkumis tapi bukan kucing. Yap, dia adalah rakun. Mamalia lincah, pintar, dan juga menggemaskan. Walau bertubuh besar, rakun sebenarnya suka sekali berolahraga loh. Seperti si kebul ini, ia sangat suka olahraga menggunakan roda putar ini. Ya ampun,
Gak nyangka kalau kalian aktif dan lincah banget. Roda putar ini sengaja ditaruh di dalam kandang karena rakun sebenarnya adalah hewan yang suka menjelajah. Mereka terbiasa berlari jauh untuk mencari makan. Nah, jika rakun tidak melakukannya, maka bisa saja ia akan stres karena tidak ada cara untuk menghabiskan energinya. Oh iya, meskipun terkenal sebagai hewan nokturnal, tapi rakun-rakun di sini juga aktif berkegiatan saat siang hari. Hal itu bisa terjadi karena faktor kebiasaan. Si Gembul lelah juga tuh kayaknya. Bener kan? Langsung rebahan loh. Teman, karena rakun termasuk hewan yang cerdas, maka kita akan melakukan sebuah uji coba. Apakah ia bisa memecahkan masalah demi mendapatkan makanan? Nah ini Kak Vena sama Mas Yuda juga udah siapin toples yang udah dibolongin nih. Ada 3 bolongan, kecil, sedang, sama besar. Nah kita mau lihat seberapa sih kecerdasan rakun untuk mengambil pisang di dalam sini. Dengan cepat, akhirnya rakun bisa memecahkan masalah ini, teman. Meskipun ada 3 lubang ukuran kecil sampai besar, rakun bisa langsung tahu lubang mana yang muat dengan tangannya. Di alam, rakun menggunakan kecerdasannya untuk bertahan hidup. Ia akan terus mencari cara demi perutnya bisa kenyang. Kecerdasan ini juga didukung dengan bentuk tangannya yang mirip manusia. Ada 5 jari yang bisa digunakan memegang dengan baik. Makanya jangan heran kalau ia terampil dalam membuka sesuatu, bahkan mengambil makanan di tempat yang sulit sekalipun. Keren kan? Rakun banyak tersebar di Kanada Utara, Amerika, Eropa, dan Asia. Tapi kebanyakan adalah wilayah dengan 4 musim. Pada cuaca yang dingin, tubuh rakun akan dilindungi oleh bulu yang cukup tebal. Jadi mereka bisa tetap merasa hangat walau di tempat salju sekalipun. Saat musim panas, biasanya rakun akan menimbun lemak pada tubuhnya. Dan barulah selama musim dingin tiba, mereka akan menggunakan cadangan lemak yang ada di tubuhnya. Makanya, jangan heran kalau ia bisa tidur selama berminggu-minggu tanpa makan. Oh iya teman, walau memiliki tubuh yang cukup besar, siapa sangka kalau sobat pintar ini adalah pemanjat yang ulung. Selain untuk menghindari predator, ternyata memanjat juga mereka lakukan untuk berburu. Tangan depannya yang mirip manusia memudahkan mereka untuk bisa mencengkeram pohon dengan mudah. Kuku depan yang besar juga turut serta membantunya mereka memanjat. Sementara kaki belakang rakun juga terkenal sangat kuat dan fleksibel, sehingga memungkinkan untuk menjangkau dahan atau benda lain yang cukup jauh. Ekor mereka juga cukup panjang teman, dan biasanya mereka gunakan untuk menjaga stabilitas saat berada di atas pohon. Rakun adalah pemakan segala. Mereka bisa makan buah-buahan, biji-bijian, atau hewan-hewan kecil. Nih buktinya, dia lagi mengejar sesuatu yang ada di air. Apakah itu? Yap, rakun di sini memang sangat suka dengan lele. Lihat saja aksi si Gembul mengejar lele. Semangat sekali ya. Di habitatnya, ikan memang menjadi salah satu sumber makanan teman. Sesekali ia memang suka berburu ke sungai untuk mendapatkan makanan. Dan gak butuh waktu lama, ia sudah bisa mendapatkan makanannya. Makanya jangan heran, kalau cuma menangkap lele seperti ini sih mereka ahlinya. Teman, ikut Tata dan anak-anak ini yuk. Kali ini kita mau lomba menangkap ikan patin. Seru banget kan? Wah, sepertinya anak-anak ini sedikit mengalami kesulitan ya. Patin termasuk ikan yang sulit untuk ditangkap karena tubuhnya yang licin dan berlendir.
Sehingga saat patin sudah di tangan, ia dapat dengan mudah melepaskan diri. Oh iya, mungkin kalian ada yang bertanya, patin kan memiliki senjata patil, apa tidak berbahaya tuh? Lomba menangkap patin kali ini aman kok, karena patil dari semua ikan sudah dipotong. Pemotongan patil bukan tanpa alasan ya, karena kolam ini diperuntukkan sebagai edukasi untuk anak-anak. Jadi, semua harus aman, agar tidak ada anak-anak yang terluka. Dan yang paling penting, pemotongan patil ini tidak menyakiti dan mengganggu pertumbuhan si ikan ya. Jadi, tenang saja. Oh iya, kalian sudah pernah lihat patil ikan patin belum? Coba perhatikan sepasang sirip dada yang terletak dekat mata mereka. Sirip ini tersusun dari jari-jari lunak berjumlah 13 ruas dan 1 jari-jari yang keras. Nah, ruas yang keras inilah yang dapat berubah menjadi senjata yang disebut patil, teman. Jika patil terkena kulit, bisa menimbulkan rasa nyeri, pusing, bahkan sampai demam. Untuk membuktikan ketajaman patilnya, kita akan melakukan uji coba menggunakan media balon.